Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Alia Yunaim. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ikatan Kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MSI. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cacat kristal. Perlu kita ketahui bahwa hampir semua kristal yang terbentuk di alam ini mengalami ketidaksempurnaan atau yang sering kita sebut sebagai cacat kristal. Cacat dari kristal ini tentu saja akan berpengaruh pada sifat kimia maupun fisika dari kristal tersebut. Faktor yang mempengaruhi cacat kristal ini bisa terjadi karena suhu, tekanan, ataupun perubahan waktu. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam dari cacat kristal ini. Yang pertama, itu ada cacat titik atau point defect. Cacat titik atau point defect ini adalah cacat pada titik, kisi, atau satu atom pada kristal. Cacat titik ini bercirikan bahwa ada perubahan komposisi dari kristal. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwa ada satu titik di dalam kisi kristal tersebut. Yang selanjutnya ada cacat garis atau line defect. Line defect ini bisa terjadi karena awalnya ini cacat titik yang membentuk jajaran kisi sehingga membentuk suatu garis. Cacat garis ini bisa mengakibatkan perubahan dari fisik kristal tersebut, seperti kristal bisa bengkok, pecah, maupun retak. Oke, yang selanjutnya yaitu macam dari cacat titik tadi atau point defect tadi. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada cacat pengotor, yang kedua ada cacat stoikiometri, dan yang ketiga ada cacat non-stoikiometri. Yang pertama, saya akan membahas tentang cacat pengotor. Cacat pengotor ini terjadi ketika ada susunan ion dalam suatu kristal ini dimasuki oleh ion dari atom asing. Hal ini akan menyebabkan ketidakmurnian pada kristal. Dapat dilihat di gambar di samping bahwa pada kristal NaCl yang seharusnya terdiri dari ion Na+ dan Cl-, tetapi dimasuki oleh ion Sr. Hal ini akan mengakibatkan ketidakmurnian pada kristal, tetapi kenetralnya tidak berubah. Yang berubah hanya komposisinya saja. Yang kedua, ada cacat stoikiometri. Cacat stoikiometri ini adalah cacat yang cacat kristalnya tidak mengakibatkan perubahan komposisi atom dalam kristal. Bisa disebut juga cacat intrinsik atau cacat termodinamika. Cacat stoikiometri ini dibagi menjadi 2, ada cacat kekosongan atau vacancy dan cacat sisipan atau interstisial. Cacat kekosongan atau vacancy ini umumnya terjadi pada padatan ion non-ionik, terjadi ketika ada suatu posisi kosong pada kisi kristal karena ada satu atau lebih atom penyusun kristal ini yang meninggalkan kisi. Kekosongan ini akan menyebabkan penurunan kerapatan dari kristal tersebut. Faktor yang mempengaruhi atom ini meninggalkan kisi bisa saja seperti tadi, suhu, tekanan, ataupun perubahan waktu. Yang selanjutnya yaitu cacat sisipan atau interstisial. Cacat sisipan ini terjadi ketika ada atom ion asing yang masuk ke dalam suatu kisi kristal. Tetapi masuknya atom asing ini tidak disertai dengan pergantian posisi dari atom dari kisi kristal tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kerapatan dari kristal meningkat. Cacat sisipan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu cacat Frankel dan cacat Schottky. Cacat Frankel ini terjadi ketika ada satu ion, dalam hal ini kation yang kecil, berpindah dari daerah sisipan ke daerah dalam satu kisi yang normal. Perpindahan dari ion ini tidak akan menyebabkan perbedaan muatan ataupun perbedaan komposisi dari atau kerapatan dari kristal tersebut.
cacat Frankel ini bisa terjadi pada SZNS, AGCL, AGI, ataupun pada AGBR. Yang kedua yaitu ada cacat Scotchy. Ada beberapa ruang kosong pada posisi kation dan diikuti dengan kekosongan pada posisi anion. Kekosongan posisi kation dan anion ini yang disebut dengan cacat Scotchy. Kation dan anion ini hilang karena bertujuan untuk menyeimbangkan muatan dalam kristal. Terjadi ketika ukuran anion dan kation ini terpaut hampir sama serta memiliki bilangan koordinasi yang besar antara 6-8. Contoh molekul yang dapat mengalami cacat Scotchy ini antara lain NaCl, CsCl, AgBr, dan KCl. Dan khusus untuk AgBr, ini bisa mengalami cacat Frankel ataupun Scotchy. Dari pengertian dan perbedaan dari cacat Scotchy dan Frankel, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bila anion dan kation ini ukurannya hampir sama, maka dia berkemungkinan untuk mengalami cacat Scotchy. Sedangkan jika ukuran kation ini terpaut jauh lebih kecil dari ukuran anion, maka berkemungkinan untuk mengalami cacat Frankel. Yang ketiga, ada jenis cacat non-stoichiometry. Cacat non-stoichiometry ini terjadi ketika ada perubahan komposisi pada struktur kristal. Bisa terjadi karena kelebihan logam atau yang disebut metal access defect, atau kekurangan logam atau yang disebut sebagai metal deficiency defect. Cacat kelebihan logam atau metal access defect ini disebabkan karena adanya anion yang hilang sehingga pada kristal ini mengalami kelebihan kation. Hilangnya anion ini akan digantikan oleh elektron yang tidak berpasangan untuk menyeimbangkan muatan. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa elektron tidak berpasangan ini akan masuk ke dalam kristal yang kosong. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini akan disebut sebagai F-center atau yang biasa kita sebut dengan pusat warna. Dan yang kedua ada cacat kekurangan logam atau metal deficiency defect. Terjadi ketika ada ion logam yang hilang dari kristal, lalu muatan kristal diseimbangkan oleh ion logam lain yang positifnya ini lebih besar. Cacat kekurangan logam ini hampir seluruhnya atau biasanya terjadi pada logam transisi, karena hanya logam transisi saja yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua, dan see you.